Halo, selamat malam saudara. Bola liar kembali menggelendeng ke hadapan Anda. Mesin pemberantasan korupsi di negeri ini kembali menyala. Portas Tipikor Polri menggelar rangkaian penggeledahan di belasan lokasi untuk mengusut 3 perkara dugaan korupsi. Hasilnya, berangkas falas dan emas bernilai sekitar setengah triliun rupiah disita. Tapi hingga kini polisi belum menetapkan siapa tersangka dan apa konstruksi perkaranya. Tapi ada aroma lain. Apa yang tengah diusut Portas Tipikor Polri disebut-sebut berkaitan dengan peristiwa penguntitan Jampitsus Febri Adriansyah dan penangkapan perkara korupsi timah yang ditangani Kejaksaan Agung 2 tahun lalu. Muncul bola-bola liar. Mengapa aroma rivalitas antar penegak hukum di perkara ini menguat? Mengapa ada tentara saat polisi menggeledah lokasi untuk pengembangan penyidikan? Apa langkah yang bisa diambil kepala negara untuk mengembalikan tatanan dan mendudukan hukum pada tempat yang terhormat? Saudara, inilah Bola Liar bersama saya, Masister Tarigan. Topik malam ini kita bahas dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio maupun Zoom. Saya menyapa Saud Sitomorang, Wakil Ketua KPK 2015-2019. Asal malam. Asfinawati, dosen STH Indonesia Jentera. Halo Mbak Asfi. Malam. Komjen Purnawirawan Ugroseno, Wakapolri 2013-2014. Pak Ugro. Saya Didu, Sekretaris Kementerian BUMN 2005-2010. Pak Said Didu, selamat datang. Laksda Purnawirawan Sulaiman B. Ponto, Kepala Badan Intelijen Strategis TNI 2011-2013. Selamat malam. Yusuf Warsim, Komisioner Kompolnas. Selamat malam, Mas Yusuf. Saya menyapa di floor ada Marwar Syahan, Hakim MK 2003-2008. Selamat malam Pak Marwar. Selamat Ginting, pengamat politik dan militer UNAS. Selamat malam Pak Ginting. Dan melalui Zoom saya menyapa Nur Rohman, Komisioner Komisi Kejaksaan. Selamat malam. Selamat malam. Oke, baik, saya ke Pak Said Didu dulu begitu. Pak Said, apakah melihat apa yang terjadi saat ini menurut Anda adalah murni peristiwa hukum atau memang tercium aroma politik di situ? Saya bilang murni bola liar. Murni bola liar. Maksudnya gimana nih? Begini, jadi saya mengikuti semua. Jadi kasus yang diungkapkan kasusnya dulu. Kasus Jiwasraya, Asabri, Krakatau Steel. Ya, 3 kasus. Kasus ini sudah ingkrah semua, sudah dihukum semua, sudah kerugian negara sudah ada ini, semua sudah ingkrah. Kok ada kasus terhadap kasus yang ingkrah? Nah, saya coba mempelajari 2 kasus yang terjadi itu Jiwasraya Asabri yang kerugian negaranya Asabri itu 23 triliun. Jiwasraya 17 triliun dan ini ditangani oleh Kejaksaan Agung. Dan saya orang lama di BUMN, namanya menyidik Asabri itu pekerjaan yang paling susah. Jadi pada saat Kejaksaan melakukan itu saya berikan apresiasi bahwa bisa masuk. Nah, kok sekarang ada kasusnya? Saya bertanya, ada apa? Suatu yang ingkrah kok ada kasus muncul? Nah, saya teringat, ini kan 2-3 kasus besar perampokan BUMN itu kan dilakukan oleh Beni Cokro, Bencok, ya, yang sudah dihukum, yang kita tahu dari Solo, ya kan. Nah, kok ada apa ini kaitannya? Kok sesuatu yang sudah selesai dibongkar lagi? Nah, yang kedua, kasus yang ketiga yang ini adalah kasus blackout terhadap ini batubara, DMO batubara. Nah, saya sudah menyatakan bahwa ini ruang korupsi yang paling besar. Dan saya menyampaikan saat itu, kalau polisi menyatakan hanya 5 triliun, saya bilang saya yakin korupsi jauh lebih besar dari situ. Karena ruang korupsi dari DMO itu kewajiban pemilik tambang menjual batu baranya ke dalam negeri sekarang 30% dengan harga $70. Pernah batu bara itu $400 per ton. Sekarang 140, berarti selisihnya $70 per ton. Nah, dipaksa, jumlah produksi batu bara kita itu sekitar mendekati 800 juta ton, artinya ada 200. Nah, artinya ada 250 triliun. Nah, pertanyaan saya, bola liar yang paling aneh, yang mungkin nanti Pak Ugroseno menjelaskan, ini kita nggak tahu perkaranya apa, tersangkanya siapa, tahu-tahu sudah mendatangi, disita. Nah, disita itu kalau menyatakan bukan punya uang saya, kita siapa tahu duduk di sini, kita nggak tahu, atau rumah kita juga disita. Perkara yang dicari-cari maksudnya?
belum ada perkaranya, belum ada tersangkanya, atau ada penyitaan. Lain kalau OTT. Belum dirilis sih, Belum. masih proses penyidikan. Nah, problemnya itu bola liar. Akhirnya karena bola liar, maka terjadi sekarang bahwa ini persaingan antar yang penyakit lama muncul lagi. Oke. Nah, jadi saya menyatakan beginilah. Forum ini mari kita semua kompak melawan, mendukung penangkap koruptor. Tapi jangan kita mendukung penangkap yang menangkap koruptor. Ya, orang ini penangkap koruptor, karena jangan sampai ini kan pernah terjadi dulu. Cicak buaya. Jangan sampai ini terjadi lagi, nggak tahu istilahnya nanti nih, karena kalau dulu kan KPK dengan polisi cicak buaya, nggak tahu ini nanti gajah sama siapa gitu lah. Coba saya ke Pak Gurul begitu. Pandangan Anda sendiri dengan bergulirnya kasus ini, apakah memang murni kasus hukum atau menurut Anda ini justru menimbulkan bola liar seperti yang disebutkan oleh Pak Said? Ya, kita tidak berani ngambil kesimpulan di awal karena. Tapi karena disampaikan 3 kasus sudah ingkrah, kenapa baru sekarang diotak-atik? Iya, karena pernyataan Pak Jampisus juga menyatakan barang itu bukan barang saya, uang itu bukan uang saya dan sebagainya seperti itu. Jadi siapapun penyidik lah, penyidik itu entah KPK, entah kejaksaan sebagai penyidik tertentu dan kepolisian sebagai penyidik Polri. Nah, ini dalam KUHP yang baru kan kalau fokus pada penggeledahan itu bagian dari upaya paksa. Ya kan? Dan penggeledahan itu tidak mudah yang diatur dalam pasal 112 sampai 112 sampai 117. Penggeledahan itu harus ada lapornya harus jelas. Kemudian kalau tidak tertangkap tangan meminta izin pengadilan. Meminta izin pengadilan juga harus jelaskan lokasinya, apa barang yang akan disita. Jadi benar-benar semua penyidik seharusnya mentaati Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Jadi mudah-mudahan penyidik Polri yang bekerja ini sudah menggunakan tertib dalam menerapkan pasal 112 sampai dengan 117 tentang penggeledahan tersebut. Jadi kalau dikatakan ini bola liar, ini kita belum dapat informasi yang lengkap. Oke, tapi kalau misalnya memang sudah dilakukan penggeledahan, ada izin dari pengadilan, artinya memang sudah jelas akan ada penyidik meyakini bahwa ini adalah kasus pidana, dugaan pidana. Nah, iya kan di situ nih pada saat selesai penggeledahan kan dibuat berita acara. Pada saat penggeledahan disaksikan pemilik rumah. Kemudian kalau ada tersangka di situ tersangkanya, ya kan? Kemudian keluarga kalau ada, kemudian lurah atau kepala desa, ketua RT RW, dan ada saksi, dan dibuatkan berita acara di situ. Nah, ini kalau kita mau, ada nggak kepala desa atau lurah dari sekitar lokasi yang barang disita dihadirkan di situ? Dan itu kalau sudah disita, ya kan barang bukti kan sama dengan kasus namanya pengerusakan, pengeroyokan, pembunuhan. Ditunjukkan saja buktinya jadi masyarakat nggak bertanya-tanya, ini yang disita apa, jumlahnya berapa seperti itu. Jadi saya yakin, ya kita apresiasi pertama kali saya lupa tadi, kepada para penyidik, entah KPK, entah kejaksaan dan kepolisian untuk memberantas korupsi. Jadi mari kita sapu bersih koruptor, jangan sampai koruptor menyapu bersih kita, seperti itu harusnya. Oke, baik. Saya ke Mas Yusuf, jadi kalau menurut Anda sendiri, apakah memang ketika penggeledahan sudah dilakukan dapat izin dari pengadilan, artinya memang kuat dugaan sudah ada kasus pidananya di situ? Iya, terima kasih. Pertama tentu kita apresiasi. Karena komitmen bangsa ini sampai hari ini kan untuk pemberantasan korupsi, dan Presiden sendiri salah satu yang disebut dalam Asas Hitam, perkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi. Maka apa yang dimaksud oleh Pak Uguro tadi itu sudah tepat, bahwa dengan KUHP baru kita ini penggeledahan itu sudah upaya paksa dan itu merupakan dalam status kegiatan penyidikan. Oke, tapi kalau prosesnya sudah on track dan pengusutan atau belum menurut Anda? Tunggu, kan penyidikan. Penyidikan nggak bisa dibuat-buat, harus ada SPDP. SPDP itu kan sekarang online. Nah, kalau ada yang membantah bahwa ini asal-asalan bola liar, itu bisa dibantah itu, tidak ada SPDP gitu. Itu bisa dibantah itu. Silakan yang bisa membantah bahwa ini liar tidak ada SPDP, disilahkan. Tapi apa iya, begitu hingar-bingar yang dilakukan di dalam proses penggeledahan itu, Polri tidak memiliki standar SOP-nya itu. Oke, jadi ini jelas tidak menimbulkan bola liar, sudah jelas perkaranya. Ya, itu yang kita awasi. Itu yang diawasi. Itu yang kita dorong, profesional, akuntabel, dan
tentu kita kan undang-undang tidak pidana korupsi, ada fungsi-fungsi yang bisa mengkoordinasikan, ada fungsi-fungsi yang bisa supervisi. Harapan kita ke depan agar tidak terkesan rivalitas negatif, bersaing untuk menunjukkan kinerja pemberantasan korupsi itu kita dukung. Tapi rivalitas dalam konotasi yang negatif barangkali itu yang kita hindari. Oleh karena itu ya agar transparan dan akuntabel dan profesional bahwa dalam pelaksanaan yang demikian, penyidikan, ada pelimpahan berkas ke jaksa penuntut umum nantinya, kan itu ada koordinasi gitu. Kecuali KPK yang punya jaksa sendiri. Oke, coba ke Pak Slamet kalau begitu. Pak Slamet, ini ada dua pendapat yang berbeda. Satu bilang bahwa ini sebagai bola liar, menimbulkan bola liar. Yang satu mengatakan seperti Pak Yusuf bilang sudah on track kok. Jadi menurut saya beberapa hari menjelang pergantian kepemimpinan nasional, ada sesuatu yang bisa kita persepsikan dari sisi politik. Pertama adalah ketika pada tanggal 15 Oktober dibentuklah Korps Tindak Pidana Korupsi Kepolisian. Ya, artinya 5 hari menjelang pelantikan Presiden Prabowo. Itu satu. Perpresnya masih dibuat oleh Jokowi. Oke. Kemudian juga Mei 2024 tiba-tiba tim seleksi KPK. Ya artinya ini harus kita lihat dari konstruksi politik juga. Yang mengherankan adalah KPK itu dibentuk karena lemahnya Kejaksaan Agung, lemahnya kepolisian. Maka dibentuk lembaga seperti KPK. Lalu 5 hari menjelang Jokowi diganti oleh Prabowo, dibentuk Korps Tipikor itu. Lalu kita lihat lagi Presiden Prabowo Subianto pada tahun 2025 membuat Perpres yang menugaskan TNI untuk menjaga Kejaksaan Agung, ya, menjaga Kejaksaan Agung dalam menjalankan tugas-tugasnya. Sehingga gedung Kejaksaan Agung dan pejabat-pejabat Kejaksaan Agung itu dijaga oleh TNI. Kan menarik juga, setahun yang lalu muncul isu bahwa Jampitsus itu bahkan keluarganya terancam akan dibunuh. Kan ini mengejutkan. Persis Mei setahun yang lalu juga ada iring-iringan mobil kepolisian yang mengitari Kejaksaan Agung. Sehingga publik melihat ini ada apa lagi. Ternyata kemudian krokodil lawan aligator terjadi lagi. Sama-sama korps coklat, yang satu coklat muda, satu coklat tua. Nah, di dalam perspektif ilmu politik, kasus-kasus besar itu seringkali terjadi ketika terjadi pergeseran keseimbangan kekuasaan. Jadi ini tidak bisa dilepaskan dari persoalan keseimbangan kekuasaan di dalam birokrasi penegakan hukum. Jadi yang sekarang memang pure kalau menurut Anda sendiri merupakan rivalitas institusi. Persis kemudian ya itu memang harus dibuktikan nanti. Nah, maka ada persepsi publik juga bahwa Presiden Jokowi meninggalkan bom waktu. Maka ada segitiga yang bisa digambarkan kira-kira ada mantan Presiden Jokowi, ada kepolisian, ada KPK. Karena tidak biasa Presiden itu melantik unsur KPK selama 2 kali. Harusnya adalah jatah dalam tanda petik Presiden baru. Maka kemudian juga muncul keseimbangan lain, segitiganya adalah Presiden, Prabowo, Kejaksaan Agung, lalu TNI. Untuk mengimbangi sama-sama kekuatan bersenjata. Nah ini yang saya ingin kemukakan, jangan sampai institusi-institusi ini diadu domba. Marwah Kejaksaan Agung harus dijaga, marwah kepolisian harus dijaga, marwah KPK juga harus dijaga, termasuk marwah TNI harus dijaga. Karena kalau ini diadu domba, ada yang senang.
Dia dinomor oleh siapa, Pak? Ya tentu saja ada pihak-pihak yang keberatan, terutama setelah ada Satgas PKH itu. Itu kan memunculkan bahwa oligarki-oligarki hitam atau orang yang tertangkap di dalam Satgas itu bisa kemudian mengendalikan institusi-institusi oknum, institusi-institusi tertentu untuk melindungi dirinya. Ini karena tidak nyaman. Mungkin 10 tahun sebelumnya sudah nyaman, begitu ada pemerintahan Prabowo yang akan melakukan tindakan pemberantasan korupsi, mereka juga tidak nyaman. Oke, baik. Saya ke Pak Saud kalau begitu. Pak Saud, krokodil versus aligator. Anda melihat hal yang sama atau tidak dalam kasus ini? Ya, kita punya cicak versus buaya. Ya, sebenarnya kalau pertanyaan Yona seperti itu, kita seharusnya melihat ke belakang ya. Ketika kita endap persepsi korupsinya 34 itu kan segala kemungkinan bisa terjadi gitu. 34 itu kan kita mundur 10 tahun. Jokowi mulai berkuasa kan 34 tuh. Kita naikin sampai 40, digantinya undang-undang KPK, diganti dengan tas tipikor tadi. Apa yang ada di KPK itu sebenarnya kan mau diterjemahkan di tas tipikor ini. Core-nya itu kan koordinasi. Padahal di undang-undang KPK itu sudah koordinasi, supervisi, monitoring, pencegahan, penindakan. Jadi di situ bahkan SPDP itu wajib di KPK dilaporkan, sehingga kita bisa pantau. Sekarang KPK yang bermasalah seperti sekarang ini, quote and quote, apakah kemudian dia bisa menjadi koordinasi, supervisi, monitoring, pencegahan, penindakan sebagai yang disebut sebagai trigger mechanism gitu. Nah, apa yang disebut sebagai tas tipikor ini kemudian bisa menerjemahkan tugas-tugas KPK di masa lalu, ternyata nggak bisa. Udah jelas stres tesnya, hari ini dia dites, terbukti dia nggak mampu melakukan seperti yang dilakukan KPK ketika itu. Ya kan? Kalau itu bisa dilakukan, kita nggak tahu apakah hari ini konferensi pers hari ini akan ada KPK di situ. Itu kan kelihatan jadi kita mundur ke belakang. Kenapa juga lu bubarin undang-undang KPK kalau memang lu bentuk tas tipikor baru ternyata menimbulkan masalah baru. Ini bukan buaya sama buaya, mungkin krokodil, dinosaurus lawan dinosaurus. Jadi sekali lagi pertanyaannya adalah kita itu nggak setia bahwa memberantas korupsi itu Anda harus sustain dan bertahap. Ketika udah 40 itu udah topnya, ngapain mesti diganti gitu. Dan harusnya akhirnya kayak sekarang seperti ini, dan pertempuran ini berpotensi lebih bahaya. Karena apa? Skala ekonominya menjadi lebih gede. Ya kan? Ini kalau didiamin bisa lagi 100 kilo tuh di kulkas itu, di brankas tuh. Jadi artinya apa yang kita sebut sebagai tidak sustain dalam melakukan penindakan, supervisi, monitoring dan pencegahannya, kita hanya hit and run. Ini nggak akan bisa menyelesaikan pemberantasan korupsi secara baik. Ini kelihatan ya apa yang dilakukan sekarang kita lihat di brankas itu terjadi di banyak negara lain. Jadi memang ini korupsinya kurang kreatif nih. Koruptornya kurang kreatif. Ini masih modus-modus lama yang gampang diendus sebenarnya. Ya kan? Baik. Ya, nanyain pembantu rumah tangga aja kejawab tuh. Di rumah ada apa? Nggak tahu Pak, di dinding tuh ada, dibuka-buka tuh nggak tahu. Udah ketahuan tuh di dalam itu. Baik. Yang jadi pertanyaan publik juga ini semua bapak-bapak bahwa TNI menjaga rumah Jampitsus Kejagung saat polisi melakukan penyelidikan. Nah, pertanyaannya adalah urgensinya apa? Nanti jawab kami silakan saudara. Tetap di Bola Liar. Oke Mbak Asfi, ini TNI berjaga di objek penggeledahan polisi. Kalau menurut Anda, apa urgensinya? Perlukah ada di sana? Ya, jadi di luar tadi ya, spekulasi soal politik dan lain-lain, coba kalau kita tempatkan ini seperti pada orang biasa. Kalau yang digeledah itu bukan rumah pejabat, tapi pedagang sayur, bisa nggak dia mendatangkan TNI? Kan nggak mungkin. Di sini artinya sudah ada ketidakpersamaan di hadapan hukum, tidak ada equality before the law. Apakah nanti salah atau enggak kan itu bisa dibuktikan di pengadilan. Itu satu. Kedua tadi saya mau mengatakan yang soal ingkrah ya. Saya nggak mau masuk ke kasusnya karena kita nggak pegang dokumen, sama-sama nggak pegang dokumen. Tapi apakah kasus yang sudah berkekuatan hukum tetap bisa disidik lagi? Bisa kalau waktu itu ada tersangka lain yang belum diadili. Justru kan banyak nih perkara tindak pidana korupsi yang mastermind-nya hilang atau dihilangkan atau tidak dimunculkan, tidak dibawa ke pengadilan. Justru ketika dia dibuka lagi bisa saja ini sebetulnya keadilan untuk orang-orang yang tadinya mastermind yang bersembunyi atau bahasa hukumnya penggerak begitu ya, atau turut serta melakukan tindak pidana. Tentu saja dalam kasus ini kita tidak tahu ya. Nah,
dan menurut saya kalau kita lihat lagi. Tapi sesuai aturan katanya sih. Iya, kalau iya. Nomor 6 tahun 2025 gimana tuh? Ya, kan begini, ada yang namanya rule of law, tapi ada yang namanya rule by law. Rule of law itu kita menaati hukum sebagai aturan yang tertinggi, tapi rule by law kita memerintah dengan hukum. Hukum kita pakai dengan kekuasaan kita, ya kan gampang. Zaman Orde Baru kan Soeharto begitu, melakukan korupsi untuk anaknya, tapi dengan impres. Apa bedanya gitu kan? Semua orang tahu itu korupsi, tapi dilegalisasi dengan impres karena dia yang punya kekuasaan. Jadi meskipun bisa sekarang aja. masih tahap penyidikan. Berarti kan apakah Anda tidak melihat bahwa ya tidak apa-apa sesuai dengan request jaksa minta dilindungi gitu? Enggak, gini, kan dia kan dilindungi, jaksa ini harusnya dilindungi untuk pekerjaannya. Iya benar. Ketika dia menyidik dalam kasus tindak pidana korupsi atau dia menuntut. Kalau dia kena kasus, dia harusnya seperti warga negara yang lain, dia tidak bisa mendapatkan pengistimewaan itu. Kalau dia menggunakan posisi dia sebagai penegak hukum, sebagai jaksa, apalagi jaksa yang sudah tinggi, maka dia sebetulnya sedang melakukan abuse of power. Kan kita sering dengar nih ya, mahasiswa nih banyak di sini sering dengar. Kalau ada mahasiswa ditangkap, pasti polisi, penyidik dan penuntut umum bilang, bawa aja ke pengadilan, pra-peradilan aja. Lah, kenapa ketika dia yang kena dia tidak bilang begitu? Kenapa nggak bawa aja ke pengadilan? Kenapa minta dijaga? Kan rakyat kecil sekarang yang kita bicarakan tadi kesannya ada institusi polisi dan kejaksaan. Ada aktor yang paling penting yang hilang dalam pembicaraan kita akhir-akhir ini. Dalam kasus ini siapa? Rakyat. Rakyat yang sudah bosan, sudah capek menjadi rugi karena korupsi. Dan rakyat hanya ingin agar tindak pidana korupsi diadili dan tidak pandang bulu. Baik, coba saya ke Pak Sulaiman. Jadi kalau disampaikan oleh Mbak Afi barusan bahwa harusnya kalau memang ada pelindungan dalam tugasnya sebagai jaksa. Ya. Tapi kali ini kan dia terjerat kasus. Jadi disampaikan barusan adalah abuse of power. Anda setuju nggak dengan itu? Iya, jadi saya juga bingung kenapa rumah pribadi dijaga tentara ada di sana. Oh gitu. Saya pikir mau main bola sama polisi di sana dia. Karena zaman bola sekarang ini. Karena setahu saya kan tugas tentara itu menegakkan kedaulatan, menjaga keutuhan wilayah, melindungi segala bangsa dalam menghadapi ancaman militer. Nah, apa ada ancaman militer? Itu pertanyaan pertama. Kalau nggak ada, sudah nggak kena. Lalu kedua, ketika Presiden membuat perpres untuk melindungi jaksa, ya dalam hal ini jaksa sedang bertugas, melaksanakan tugas kejaksaan, dan instansi kejaksaan yang dalam hal ini masuk dalam bangunan strategis. Nah, saya tidak tahu kalau apakah rumah pribadi dimasukkan di dalam bangunan strategis, nggak ngerti juga. Kenapa? Maka saya heran kenapa juga ada di sana. Sepanjang pengetahuan saya sampai saya pensiun, kalau bicara bangunan strategis itu kantor-kantor kejaksaan. Lalu ketika kalau personilnya jaksa yang sedang bertugas, itu pun perpres tambahan. Tapi kalau kita melihat undang-undangnya nggak masuk itu. Nah, tapi kalau perpres ya silakan aja, mungkin karena Presiden memegang kekuasaan tertinggi kan atas Angkatan Darat Laut Udara, dia menggunakan kekuasaan itu lindungi kejaksaan. Tapi dengan catatan jaksa yang sedang bertugas instansi kejaksaan yang resmi. Tapi tidak tahu kalau termasuk rumah pribadi, saya tidak tahu kalau itu. Baik, coba saya ke Pak Marwarar. Pak Marwarar, kalau dilihat dengan yang terjadi sekarang, apakah dalam perpres tersebut memberi perlindungan kepada jaksa dalam pelaksanaan tugasnya itu bisa rawan berbenturan begitu dengan konsep kesamaan di depan hukum? Ya, saya kira sebelum sampai ke sana, kalau bicara tentang rivalitas, kita sudah melihat secara fakta. Tetapi juga menjadi suatu keadaan yang objektif bahwa kondisi korupsi di negara kita begitu tinggi kondisinya untuk menimbulkan kerugian negara, sehingga kalau dikatakan tadi apa yang dikatakan Pak Said Didu tentang adanya pertanyaan-pertanyaan bahwa perkara-perkara yang sudah mendapat kekuatan toh masih menjadi masuk di dalam jaringan yang akan diteliti oleh kepolisian tadi dikatakan itu, maka menjadi persoalan sekarang ketika penggeledahan itu dilakukan tentu saja ada suatu kondisi objektif bahwa polisi sebagai penyidik. Kalau sekarang dikatakan penyidik utama Pak
Pak Uro ya, penyidik utama itu merupakan Penyidik kondisi Polri, Pak. objektif bahwa korupsi itu menjadi sesuatu yang kita hadapi bersama. Tetapi ketika di masa lalu polisi dianggap tidak berdaya memberantas korupsi, kejaksaan juga dianggap lemah, muncul KPK sebagai suatu extraordinary kekuatan baru di dalam menangani ini. Tetapi kemudian ketika kondisi sampai sekarang, ketika misalnya KPK telah dilucuti dalam banyak hal, tetapi kepolisian menjadi penyidik utama, menjadi pertanyaan apakah kondisi semua yang kita lihat semrawut itu adalah suatu akibat daripada regulasi atau kebijakan-kebijakan yang mungkin telah dibajak oleh pihak-pihak lain. Kalau dalam penelitian Bank Dunia dulu dikatakan bahwa kebijakan-kebijakan dibajak oleh pihak-pihak swasta dengan cara-cara yang korup. Itu yang dikatakan barangkali state corruption, saya baca dulu ya, state capture corruption. Jadi negara itu sudah terperangkap dia oleh korupsi yang dipergunakan oleh pihak-pihak non negara untuk membajak kebijakan-kebijakan. Pertanyaan sekarang ini, apakah memang ini menjadi bagian dari apa yang pembajakan itu untuk kepentingan, bukan untuk kepentingan rakyat, karena terlihat bahwa kejaksaan meneliti, Pak Febri lah saya katakan beberapa tahun yang lalu dikatakan diikuti dia, dan juga barangkali saya kurang tahu istilah tepatnya itu, bahwa dia dipantau begitu. Dan kemudian sekarang ketika rumahnya diakuinya sebagai rumah yang digeledah itu, tetapi dia mengatakan bahwa yang ditemukan uang di sana ada pemiliknya. Ini kan menjadi pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab. Oleh karena itu saya menganggap bahwa kebijakan regulasi tentang penempatan kewenangan penyidikan ini, maka Presiden sebagai atasan daripada Jaksa Agung dan Kapolri harusnya bisa melakukan. Baik, terkait dengan penyidikan Pak Marwar, saya mau minta pandangan Anda. Ketika ada tentara itu berjaga di objek penggeledahan polisi, apakah Anda melihat ada kemungkinan ini merupakan intervensi hukum, atau menurut Anda masih sesuai dengan perpresnya, tujuan perpresnya? Ya, saya kira masih di dalam koridor yang bisa dipertanggungjawabkan. Kalau misalnya tentu saja kepolisian ketika menetapkan ada satu penggeledahan, indikator yang di dalam penyidikan ini tinggal hanya mencari siapa pelaku tindak pidana. Tetapi tindak pidana itu sudah dikatakan ada, tetapi penggeledahan itu adalah dalam rangka mencari siapa yang akan ditetapkan sebagai pelaku atau orang yang akan dibawa bertanggung jawab. Saya kira ini menjadi suatu hal yang menjadi tugas Presiden sebagai eksekutif tertinggi, yang Jaksa Agung maupun Kapolri adalah orang yang diangkat oleh beliau. Oke, baik. Mbak Asfi, disampaikan oleh Pak Marwarar bahwa ketika ada tentara berjaga di objek penyidikan, maka ini masih sesuai koridor. Bisa dipertanggungjawabkan katanya. Anda tadi punya pandangan yang sangat berbeda. Ya, gini, kalau misalnya ya, lagi dalam orang ini sedang menyidik, sebagai jaksa kan bisa menyidik juga kan dalam tindak pidana korupsi. Kemudian ada masalah yang sangat besar, meskipun secara undang-undang dan menurut saya secara undang-undang itu tidak memenuhi kriteria, tapi mungkin berdasarkan perpres yang cacat kita masih bisa paham. Perpres yang cacat, Anda melihat itu cacat? Iya, tapi kita masih bisa bilang bahwa tentara di situ hanya menjalankan perpres, yang salah yang bikin perpres kan, TNI kan patuh pada perpres. Tapi kalau dalam kasus ini yang dijaga adalah rumah orang yang sedang mau diperiksa gitu, yang mengakui ada uang yang sangat besar, yang mungkin ada pertanyaan, ini illicit enrichment nggak? Gajinya dia sebagai jaksa bisa ngumpulin uang sebegitu nggak? Kalau itu bukan uang dia, uang siapa? Apakah itu uang tersangka? Masa uang tersangka disimpan di rumah? Kalau itu uang orang, nggak mungkin masuk sebanyak itu tanpa sepengetahuan dia. Jadi ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang tidak, semakin lama tidak masuk akal. Jawabannya tuh akan aneh gitu ya.
Nah, tapi kalau itu uang orang, dia perbolehkan uang itu melawan hukum nggak? Kalau melawan hukum, kalau nggak melawan hukum kenapa nggak ditaruh di bank? Kalau melawan hukum dia bantu, itu namanya pembantuan tindak pidana. Jadi semakin berkembang ini ya, ngelesnya itu bisa jadi semakin berkembang. Nah, jadi pertanyaannya kalau dalam situasi yang sumir begitu, kenapa kita memperalat TNI? Memperalat TNI? Iya dong, itu merendahkan TNI menurut saya. TNI itu harusnya menjaga Indonesia dari kejahatan dari luar, mau mengambil harta kekayaan kita dari tempat yang terhormat, dia diperalat untuk menjaga orang yang sedang dalam suatu proses hukum. Ini saya katakan tadi, kenapa saya bola liar, karena ini kan sudah ada kesimpulan, seakan-akan Febri tersangka. Padahal belum ada pengumuman dari dari polisi, penyidik. Tapi karena rumahnya ini terus sudah ada berkesimpulan, Febri tersangka. Nah, ini yang menurut saya menjadi bola liar. Karena pemahaman saya, mungkin dikoreksi nanti Pak, penggeledahan itu kalau kasusnya sudah jelas, itu yang disebutkan judul loh. Kasus Krakatau Steel, kasus Jiwasraya, kasus Sabri, kasus Blackout. Ini judul, bukan kasus loh. Terus tidak ada tersangkanya. Judul. Tidak ada tersangkanya menggeledah orang, rumah orang. Saya bisa menggeledah rumah Pak Ugrewo padahal tersangkanya Said Didu. Tapi Pak Said, saya dengan sangat sadar tidak mengatakan Pak Febri itu tersangka. Mbak Kasih menyatakan tidak, orang yang tertuduh korupsi. Bukan, saya sedang mengikuti jalur pikiran omongan Pak Febri sendiri bahwa uang itu ada pemiliknya. Berarti kan ada orang lain. Anda nah, orang lain tadi, itu siapa? Gitu. Orang sedang disidik, dilindungi. Padahal itu kan saya menyatakan Febri kan sekarang di Jakarta Tentara kan. Nah itu kesimpulan menurut saya, kesimpulan yang karena polisi tidak menyampaikan siapa tersangkanya. Kalau memang Pak Febri tersangka, umumkan supaya kita tidak menjadi bola liar. Jangan seperti sekarang. Siapa tahu yang diantara kita ini ada yang tersangkanya yang di rumahnya Febri. Nah ini menurut saya bola liarnya begini. Nah kalau bola liar ini tidak diakhiri segera, maka persepsi bahwa terjadi persaingan kembali antara kejaksaan dan kepolisian itu yang mengemuka. Dan kita harus ingat bahwa Febri ini memegang 2 jabatan loh. Jampitsus dan ketua pelaksana tim penertiban kawasan hutan. Penertiban kawasan hutan ini betul-betul menghadapi oligarki. Dan saya berikan apresiasi tim penertiban kawasan hutan. Dia sudah mengembalikan uang 50 triliun cash. Mengambil lahan sawit 4,1 juta hektar. Mengambil lahan tambang 4,5 juta hektar. Nah, itu saya berikan apresiasi. Saya lepas bahwa, tapi kalau melakukan korupsi itu perkara lain. Nah, tapi menurut saya ini saatnya Presiden mengambil sikap ini harus dijernihkan. Kalau memang terlibat, nyatakan terlibat. Jangan orang digeledah rumahnya tidak ada statusnya. Ya kan Pak, ini nggak ada statusnya loh. Febri statusnya apa? Nah kalau memang polisi menyatakan dia ada bukti, ya umumkan bahwa dia terlibat. Maka jadi, nah tapi menggeledah rumah orang, menggeledah ini orang, tidak ada saksi, tidak ada apa, itu ya Pak Ugren nanti menjelaskan nanti, apakah itu tidak melanggar sesuatu. Nah, jadi menurut saya sederhana kok. Jelaskan kasusnya apa, jangan judul, jelaskan tersangkanya siapa, dan lakukan penindakan. Itu. Menggeledah tanpa diketahui siapa tersangkanya, kata Pak Said Didu. Apakah itu sudah sesuai dengan prosedur yang ada, sesuai KUHAP nggak? Ya, kalau hukum acara pidana, upaya paksa itu kan ada 8. Ya kan? Kita jangan lupa itu, patonya upaya paksa ada 8. Mulai dari penetapan tersangka termasuk penggeledahan dalam. Nah, tapi ada kontrol untuk melaksanakan upaya paksa ini sekarang pasal 158 hukum acara pidana adalah pra-peradilan. Ya, pra-peradilan kalau zaman KUHAP yang lama itu hanya 4 item. Masalah penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan. Sekarang 14. Nah makanya supaya ini tidak rame, tidak dikatakan ada apakah ini bola liar atau tidak liar. Seharusnya proses dalam hukum acara pidana tadi ditetapkan ada laporan polisinya tidak. Kemudian minimal ada nggak 2 alat bukti untuk menetapkan tersangka. Nah kalau itu sudah dilakukan, kemudian akan minta penetapan tersangka sudah ada, baru akan minta penggeledahan. Nah, izin pengadilan tadi saya katakan, ya kan, sesuai dengan pasal 112 sampai 117, itu harus dijelaskan secara tuntas.
Urian peristiwanya apa, lokasi di mana, barang apa. Tapi kalau kata Pak Sedidu barusan bahwa ada 3 kasusnya sebenarnya sudah ingkrah. Apakah masih bisa dibuka lagi lalu kemudian kita menentukan tersangka baru? Kasus yang sudah inkrah itu kita lihat berkas perkaranya dulu. Ada berapa tersangka di situ. Kalau ada tersangka yang belum tertangkap, penyidiknya siapa dulu? Nah, penyidik itu yang harus melengkapi kalau memang ada DPO. Kalau begitu tertangkap ya kirim ke sidang pengadilan seperti itu. Jadi jangan membuat tersangka-tersangka baru, ini berkas perkara tersangkanya 10 sudah selesai. Kita carikan ada nggak tersangka lain di situ? Jangan lagi. Karena sesuatu yang diatur dalam peraturan perundangan pidana itu secara eksplisit harus ditulis seperti itu. Makanya dalam kasus yang Pak Jampitsus ini, Pak Febri ya. Nah, Pak Febri ini, saya berharap kalau Pak Febri merasa dirugikan, ya kan? Beliau kan pasti juga membaca KUHP yang baru. Ajukan pra-peradilan. Jadi sekarang pra-peradilan itu fungsi kontrol yang ketat sekali terhadap penyidikan sampai penuntutan. Problemnya Pak, belum ditetapkan. Nah di sini makanya di sini yang bisa pra-peradilan nanti yang nguji hakim. Jadi lembaga pra-peradilan ini Pak, ini bisa nguji nanti apakah penggeledahan ini sah. Karena tadi belum ada penetapan tersangka dan sebagainya. Karena menggeledah rumah orang itu tidak gampang. Berita acaranya harus tanda tangan saya katakan tadi. Pemilik rumah, tersangka yang ada di dalam situ. Kemudian ada pihak kepala desa, ketua RT, RW dan sebagainya. Ini sangat sulit. KUHP yang sekarang ini sudah sempurna. Ya, jadi jangan dianggap KUHP yang baru ini masih bisa dilanggar lagi, cukup menggunakan KUHP lama. Ini saya baca sendiri, saya amati sesuai dengan kasus yang sekarang sedang bergulir itu, masalah pencemaran nama dan fitnah itu seperti itu. Jadi Pak Yusuf, penggeledahannya ini sudah dipertanyakan juga sama Pak Ugro Seno. Jadi menurut Anda apakah sudah sesuai dengan apa yang seharusnya, dan sekarang kita juga masih akan menunggu konfres nanti tentu saja dari pihak kepolisian maupun juga KPK rencananya? Baik, jadi kita kembali dulu ke semangat pembentukan Kortas Tipikor itu. Kortas Tipikor itu singkatan dari Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri. Itu dibentuk di lingkungan Polri. Semangatnya itu dibentuk masa era Pak Presiden Jokowi itu adalah untuk pemberantasan korupsi berskala besar. Nah, berskala besar. Jadi ketika kita melihat yang kemarin itu, kan judulnya udah triliunan ini, kan berskala besar itu. Nah, hampir 500 miliar itu udah berskala besar. Tapi ini dipertanyakan oleh Pak Sedidu tadi bahwa kasus yang Anda maksud itu adalah sudah ingkrah. Kenapa baru sekarang lagi kita blow up lagi? Ya itu kan di luar proses bagaimana proses penyidikan itu dilakukan. Ini yang kami Kompolnas tentu dalam hal ini karena sebagai pengawas fungsional Polri, ya penyidikan ini sekali lagi tadi sudah disampaikan oleh Pak Ugro bahwa penggeledahan itu upaya paksa di KUHP baru kita. Tentu dilakukan karena ini Kortas Tipikor memang semangatnya untuk berskala besar, harus patut menurut etika dan hukum. Itu tidak boleh ada cacat. Itu yang kalau itu diragukan, apakah ini ada kasus? Ya ditanya aja ke jaksa, ada SPDP atau tidak? Polri kemana SPDP-nya, Pak Saud? Kalau Polri kan ke jaksa. Ditanya saja ada SPDP-nya atau tidak. Nah, itu sangat penting. Nah, oleh karena itu kita tunggu. Kami sendiri tentu sangat mendorong karena semangat KUHP baru kita untuk kaitannya dengan tindak pidana korupsi itu karena ada beberapa perubahan yang itu merubah Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Semangat KUHP baru kita ini adalah integrasi tindak pidana itu. Jadi semangat rezim KUHP baru kita itu seperti itu. Oleh karena itu ya kita barangkali ini kita jadikan momentum bahwa ke depan harus ada roadmap pemberantasan korupsi. Semua aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan tindak pidana korupsi ini bekerja sama. Nah, rivalitas di dalam pencapaian kinerja tidak ada masalah. Oleh karena itu kami tentu mendukung sepenuhnya bekerja cepat menuntaskan proses penyidikan yang sudah dilakukan saat ini. Tapi tentu kita juga mendorong tetap ada koordinasi dan supervisi.
SPDP ada, tentu pasti ada koordinasi nanti dengan jaksa penuntut umum. Tapi saya tetap meyakini Bang Saud bahwa KPK itu terkait dengan tugas koordinator dan supervisinya masih tetap. Oke. Ya, tapi menurut saya gini loh, Baik. apa yang dilakukan Sebelum Pak Saud Tetap. menjawab, ini kita coba update dulu situasi di Polda Metro Jaya yang disampaikan akan ada konferensi pers dan nanti juga akan menampilkan barang bukti itu. Kalau dilihat dari kaca itu terlihat ada uang begitu ya, mungkin saja ada emas juga di sana. Jadi bagaimana Pak Saud melihat bahwa barang bukti ini barang bukti kejahatan ini bisa membuktikan bahwa memang ada kejahatan pidana di sana? Ya, pertama lepas dari soal bagaimana kita melakukan penggeledahan ya. Di banyak-banyak negara itu mesti ditentukan dulu tersangkanya. Kasus-kasus besar di dunia ya, 1MDB masuk kemana, ke Korea, di Tiongkok, di mana-mana negara ketika Anda mau mengambil jumlah yang begini besar, dan salah besar kalau mereka tidak bisa menafsirkan ini sejak awal. Sejak awal mereka melakukan penyelidikan, mereka udah pastikan itu brankas isinya gede, itu udah pasti. Artinya dia harus menentukan dulu, ya udah dipastikan bahwa dia ada penyidikan jalan. Kalau penyidikan jalan kan orang harus disebut, ya dong. Kalau Anda melakukan penyidikan nama nggak disebut, itu yang disebut sebagai Anda tidak transparan, tidak akuntabel, tidak bebas konflik kepentingan, dan Anda tidak fair dalam melaksanakan pemberantasan korupsi. Tidak transparan, tidak akuntabel. Oh iya, itu harus, itu syarat utama. Itu syarat utama. Jadi saya katakan kembali lagi, itulah yang akhirnya kita memberantas korupsi itu, kan hukum itu hanya 3 kata kuncinya. Anda itu menimbulkan kepastian, Anda itu menimbulkan keadilan, Anda menimbulkan kemanfaatan. Ini nggak ada. Nggak ada sama sekali unsur-unsur tersebut. Saya katakan minim lah gitu. Ya, silakan, dan risikonya terlalu besar, Pak. Risikonya terlalu besar. Kompolnas harus tidak bicara. akuntabel, tidak transparan. Ya, apa yang dilakukan kemarin? Kita kembalikan lagi ke semangat tugas Kortas Tipikor itu adalah pemberantasan tindak pidana korupsi berskala besar. Artinya bahwa penyidik Polri tidak boleh bermain-main. Ini berskala besar. Dia baru bisa bekerja. Gitu. Tapi kenapa nggak disebut namanya seperti disampaikan oleh Pak Saud barusan? Itu beresiko. Kita punya kasus loh ya. Itu rumah udah digeledah. Orang itu sekarang jadi pengurus partai dari pemerintah yang sebelumnya loh. Itu rumahnya digeledah tuh. Jadi saya pikir, di Sandera ya. Asmin hafal tuh orangnya. Siapa yang digeledah rumahnya. Orang itu akhirnya jadi pimpinan partai. Ini modus yang sama gitu loh. Jadi saya katakan saya tidak menyalahkan apa yang mereka lakukan, tapi salah besar kalau mereka tidak yakin bahwa peristiwa pidana terjadi yang dilakukan oleh Jampitsus di sini ya. Itu resiko besar karena ini yang dilihat oleh dunia luar, kok gini ya cara memberantas korupsi, rumah diacak-acak. Anda belum tentukan bahwa dia, terus penyelidikannya apa dong? Ya, jadi makanya saya katakan kembali lagi kita yang disebutnya tidak bermanfaat, tidak adil, dan tidak menimbulkan kepastian. Dan itu yang paling ditakutkan oleh investor. Itu yang paling ditakutkan. Pak Yusuf, silakan. Silakan ditanggapi nih. Ini apa namanya? Bola panasnya, bola liarnya ke Anda ini soalnya. Yang menanggapi, yang menjawab itu adalah Polri. Itu yang kita dorong. Kita juga punya pertanyaan. Apakah ini ada pengaduan dari siapa? Yona, kamu harus nanya ke penyidik bukan ke Polres. Itu bagian dari. Baik, mungkin juga nanti akan dijawab di konvers yang nanti kita akan saksikan bersama ya. Saya ke Pak Marwarar. Pak Marwarar, yang kita lihat bahwa sekarang ada penggeledahan, ada drama ya. Rumahnya digeledah, kemudian ada brankas isinya uang, kemudian juga emas yang cukup besar begitu sampai orang nanya-nanya itu segede apa tuh emasnya begitu ya. Jadi di mana pertanggungjawabannya kalau begini kasusnya? Ya, saya kira penyidik kepolisian tentu saja di dalam menentukan sikap ini dia sudah memperhitungkan suatu dampak besar dari kalau terjadi kekeliruan seperti ini. Oleh karena itu kita harus menunggu penjelasan dari kepolisian tentang ini. Karena menurut saya bahwa sudah ada suatu penggeledahan itu dalam rangka menetapkan siapa tersangka yang akan ditunjuk nanti kalau itu sudah jelas. Oleh karena itu sampai sekarang saya juga belum mendapat suatu gambaran apa yang dilakukan kepolisian ini. Tentu tidak sesuatu yang main-main karena yang menjadi target ini adalah seorang jaksa agung muda. Tindak pidana korupsi pula kan. Oleh karena itu kita menunggu sebenarnya ada suatu kekosongan informasi yang harus sebenarnya diberikan oleh kepolisian terlebih dahulu. Tetapi intinya
penggeledahan yang dilakukan di dalam kerangka penyidikan adalah dalam proses untuk menentukan siapa sebenarnya pelaku satu tindak pidana korupsi yang menjadi persoalan sekarang. Baik Pak Slamet, bagaimana kita memisahkan soal penegakan hukum dengan aroma politik? Ya tentu saya ingin meneruskan apa yang tadi dikemukakan oleh Bang Said Didu. Ini persoalan Satgas PKH, di mana kemudian Jampitsus itu menjadi ketua Satgas. Lalu wakilnya adalah Kasum TNI, yang wakil keduanya adalah Kabareskrim Mabes Polri. Maka misalnya desas-desus apakah kemudian ada TNI menggeruduk Polda Metro Jaya, menurut keyakinan saya ini sebenarnya bentuk sebuah koordinasi antara TNI dengan kepolisian. Kebetulan ya, semua pejabat atau Satgas PKH itu, baik itu dari Kejaksaan Agung, TNI maupun Polri, dan juga kementerian dan lembaga, semua dikawal oleh anggota TNI. Oke. Itu perintah dari Perpres. Oke, nanti lanjut Pak Slamet, kita harus break sejenak, jangan kemana-mana saudara, boleh respon kembali. Ya, silakan disambung Pak Slamet, bagaimana kita memisahkan masalah hukum dengan aroma politik dalam kasus ini? Ya, saya lanjutkan. Jadi begini, tentu ketika TNI menjaga rumah pejabat, artinya memang ada kaitannya dengan tugas. Kaitannya dengan tugas. Tinggal kemudian nanti dibuktikan. Kalau memang kemudian si pejabat itu tersangkut perkara, maka itu bisa ditarik. Nah, dalam kasus ini kan kemudian akhirnya ditarik juga penjagaan oleh TNI di rumah Jampitsus. Lalu kembali tadi ke soal aparat TNI ke Polda Metro Jaya. Nah, ketika nama yang muncul adalah Direktur C Bais TNI, Brigjen Wahyu Yuniartoto, ternyata berkoordinasi dengan rekan sejawatnya sesama mantan ajudan Presiden Prabowo Subianto, yaitu Brigjen Polisi Ari Sonta Nasution. Ini tentu menanyakan soal apakah kemudian ada kaitannya dengan PKH itu tadi. Karena PKH itu setiap pejabat, baik itu TNI, Polri, Kejaksaan maupun dari kementerian dan lembaga itu memang dijaga. Sesuatu yang menurut saya nggak aneh. Karena itu tadi kan ancaman pembunuhan terhadap Jampitsus beserta istri dan anaknya itu mengemuka sejak setahun yang lalu. Kalau itu tidak dijaga oleh TNI misalnya, nanti TNI juga kira-kira disalahkan. Oleh karena itu memang kita mendukung apapun tindakan siapapun yang terlibat tindak pidana korupsi, apapun jabatannya tentu harus diusut. Nah, ini kan juga menarik kalau kita lihat ya, problem-problem yang misalnya polisi yang kontroversi tiba-tiba dimasukkan di dalam BGN. Brigjen Polisi lalu Muhammad Iwan itu yang kemudian juga jadi tersangka, yang sebelumnya adalah Irjen Polisi Sony Sonjaya. Nah, Brigjen lalu ini kalau saya mengamati peristiwa 7 tahun yang lalu 2019 di Cilacap, ini kan polisi yang kontroversi menuduh keluarga Direktur Peralatan Angkatan Darat Brigjen Subagio itu mengambil HP. Kan akhirnya dibuktikan tidak, sehingga dia sampai diproses. Nah, orang-orang bermasalah ini kemudian juga kok bisa ya ditempatkan di BGN, akhirnya betul-betul kan persoalannya adalah dia orang-orang gak bagus kok disorongkan ke jabatan-jabatan non kepolisian, akhirnya juga bermasalah. Nah, selain itu yang menarik adalah ini masih ada kaitannya juga tadi seperti MBG kan. MBG itu salah satu SPPG terbesar kan juga dari kepolisian. Ini beredar di Jawa Tengah untuk tidak menerima
aparat Kejaksaan Agung untuk memeriksa SPPG milik kepolisian. Nah ini juga ada kaitan semuanya dengan niat Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas tindak pidana korupsi, baik itu MBG, Koperasi Desa Merah Putih, dan juga soal PKH. Baik, jadi ini sambung menyambung dan memang tidak murni hukum, ada persoalan politik dan juga dugaan rivalitas antar lembaga. Pak Sulaiman, kita kan sudah beberapa kali melihat dulu ada cicak versus buaya, krokodil versus krokodil. Ini bagaimana kita membedakan ketika itu kasus hukum dengan rivalitas institusi? Ya standar yang dipakai tentunya kita harus lihat aturan yang ada. Jadi kalau aturan itu dilanggar sudah pasti itu bisa terjadi lagi. Jadi memang betul seperti ini. Kenapa? Nah sekarang terbaca kenapa TNI di sana tidak ada tersangka, tiba-tiba ada penggeledahan. TNI tugasnya menjaga si kejaksaan. Bacaannya TNI kalau masuk ke rumah situ seperti dikatakan Pak Groseno tadi ada persyaratan untuk penggeledahan seperti itu. Kalau itu tidak terpenuhi, terbacanya kan perampokan. Lah kalau perampokan di TNI jarang situ tidak salah. Karena ini rumah jaksa ada yang rampok. Kenapa rampok? Ya karena penggeledahan yang tidak memenuhi persyaratan. Tapi nggak terlalu berbahaya Pak. Ini kan kalau dulu kan buaya versus cicak. Kalau sekarang ada 2 APH. Ya justru itu. Satu alat negara di situ. Lah makanya itu untuk menghindari itu hanya satu-satunya jalan. Penuhi aturan itu. Kan tinggal dibaca. Pak Groseno aja sudah pensiun bisa baca. Apalagi yang ada sekarang. Lengkap lagi bacaannya. Padahal sudah pakai kacamata tuh coba. Yang sekarang harusnya lebih jelas dah. Apa persyaratan? Penuhi. Apalagi ini harusnya disadari. Yang lalu sudah ada Pak Febri ketika ditangkap ada intelijennya tentara. Kemudian ada ngeong-ngeong itu tadi sudah disampaikan. Nah sekarang ini tentunya begitu mengulangi harus lebih hati-hati. Harus lebih hati-hati. Tapi ternyata kan bukan hati-hati, ceroboh. Kenapa? Persyaratan yang disampaikan Pak Groseno tidak terpenuhi. Nah pembacaannya kalau ini tidak terpenuhi, pertanyaannya, karena apakah benar yang datang ke sana itu polisi beneran? Karena polisi beneran pasti seperti Pak Groseno bilang tadi. Tapi kalau itu bukan polisi beneran, seperti apa yang kan mungkin saja. Makanya tentara didatangkan. Nggak polisi beneran kan Kortas? Lah kan bisa saja kan pakai baju polisi datang sana. Kenapa bisa? Kenapa itu tadi? Kalau polisi beneran apalagi korps itu pasti tahu aturan peraturan yang mendasar bahwa untuk penggeledahan itu upaya paksa terhadap tersangka. Lah sekarang tersangka belum ada kita juga. Loh kok tiba-tiba ini tersangka kapan ini beliau ini? Nah makanya bagi tentara yang pikirannya pendek, lah kalau nggak ada ini bisa perampokan, jaga cepet kan begitu. Baik, coba saya ke Mbak Asfi. Kalau dilihat ini masalah semakin kompleks. Ada 2 PH, 1 alat negara yang terlibat, yang berseberangan kepentingannya. Ya, kasus ini harus selesai bukan di belakang meja, agar publik dan negara ini punya keuntungan. Kalau dia di belakang meja, maka yang untung bisa cuma pejabat tinggi atau yang koruptor, kita nggak tahu siapa. Apa yang saya maksud tidak boleh di belakang meja? Ya semua harus diaudit. Misalnya apa penyidikan Polri dan penggeledahan diaudit tadi. Apakah dia melakukan kesalahan administrasi dan prosedur? Begitu. Kemudian publik juga berhak tahu tadi kata Pak Saud, siapa sih tersangkanya dan apa kasusnya. Meskipun tanpa ngomongin kasus ini, itu bisa saja kalau ada tersangka A, kemudian si A bilang, saya taruh barang saya di rumah B, maka rumah B bisa digeledah, tapi harus ada tersangka gitu kan. Dan bukan berarti yang digeledah itu jadi adalah tersangkanya. Nah dan yang kedua, di tingkat, saya pikir kasus ini sebetulnya harusnya ada soal illicit enrichment. Ada orang yang harus, semua pejabat publik, khususnya aparat penegak hukum, harus kemudian ditertibkan agar mereka tidak bisa memiliki uang yang melebihi gajinya. Dan itu tadi sebetulnya kan KPK ada di situ. Kalau kita lihat undang-undang KPK yang disebut pertama bukan penyelenggara negara loh, tapi penegak hukum. Karena memang ditemukan korupsi di Indonesia tidak bisa hilang-hilang karena penegak hukumnya yang korup.
Gitu. Nah kasus ini menurut saya harus kita ambil sebagai momentum untuk kembali melakukan pembersihan terhadap aparat penegak hukum. Karena itu harus ada akuntabilitas baik di tubuh penyidik maupun di tubuh penuntut atau kejaksaan ya. Sehingga kita bisa dipisahkan antara institusi dengan kelompok yang melakukan korupsi di institusi. Kan kasihan nih kalau institusinya diboncengin, dibajak oleh klik yang sebetulnya melakukan korupsi di dalamnya. Pak Said Didu, jadi menurut Anda ini sebenarnya institusi secara keseluruhan atau cuma kelompok-kelompok dalam institusi? Ini memang agak saya kembali bola liar dan menjadi liar betul karena kesalahan langkah. Kan begini ya, saya katakan begini. Ketegangan antara polisi dan Pak Febri orang sudah pada tahu. Nah, berkali-kali terjadi. Nah, di tengah Pak Febri memegang 2 jabatan dan membongkar kasus-kasus besar. Saya lepas dari kasusnya, dugaannya, tapi saya berikan apresiasi kemampuan beliau membongkar kasus besar. Jiwasraya, Asabri, Timah, kemudian PKH sekarang itu puluhan ratusan triliun yang dia lakukan. Lepas saya nggak menanyakan itu. Nah, di tengah-tengah itu dia dapat tugas sebagai ketua penertiban kawasan hutan dari presiden untuk betul-betul mengambil aset negara yang dirampok oleh oligarki. Dan jumlahnya ratusan triliun juga. Dan menurut saya baru kali ini ada penegak hukum berhasil melakukan itu. Baru kali ini. Ya, lepas dari pro kontra orang. Nah, saya berharap mental-mental seperti Febri harus ada. Ada di polisi, ada di sini untuk membantu Prabowo melakukan pengambilan aset negara. Nah, akhirnya kalau ini tidak transparan, kembali lagi bahwa ada pihak yang merasa terganggu. Oke. Nah, pihak ini menunggangi pihak lain untuk mengganggu dia. Itu tidak bisa lewat persepsi itu. Nah, sehingga menurut saya ini memang kalau ini tidak diselesaikan segera, maka bisa menganggap ini bukan pemberantasan koruptor, tapi ini adalah melawan yang mau memberantas korupsi. Jangan sampai persepsi itu terjadi. Nah, sehingga menurut saya, udahlah, ini ada kesalahan langkah. Tadi mohon maaf Pak Marwarar sangat bahaya menyatakan bahwa penggeledahan untuk mencari tersangka itu sangat bahaya. Ya. Kalau itu dimaklumi, maka saya duduk di sini, rumah saya digeledah untuk menjadikan Said Didu tersangka. Itu sangat bahaya. Jadi, KUHP nggak begitu kan Pak Gusman? Nggak boleh, harus tersangka dulu baru digeledah. Jadi menurut saya, jangan sampai ini dipotong orang nanti. Penyidikan Pak. Ya, penyidikan itu sudah ada peristiwa pidananya. Ya. Bukan penggeledahan. Kecuali penyelidikan baru. Bukan penggeledahan Pak. Penggeledahan. Ya, penggeledahan itu oleh penggeledahan tidak mencari tersangka Pak. Di dalam kegiatan penyidikan. Itu salah satu upaya Pak di dalam penyidikan. Tadi bisa mencari tersangka. Jadi saya kira tidak bisa kita langsung menyatakan karena keterbukaan informasi dari penyidik sendiri belum tuntas. Jadi jangan kita memotong bahwa memang penetapan tersangka itu adalah di dalam proses penyidikan itu adalah salah satu upayanya itu adalah penggeledahan untuk menentukan siapa sih yang mau ditarik ini kan. Oh ya nggak bisa. Saya kira di dalam penjelasan KUHP jelas ada. Oke, nanti kita baca sama-sama Pak. Oke, nanti kita lanjutkan lagi, tetap bersama kami saudara di Bola Liar. Dan semuanya tadi sebenarnya kita menunggu ya pengumuman nama tersangka, tapi ternyata belum juga disampaikan. Yang dikatakan bahwa penggeledahan sudah dilakukan, tadi dipamerkan barang bukti, ada 15 orang saksi yang sudah diperiksa. Tapi sampai saat ini belum ada nama tersangka yang diumumkan katanya dalam waktu dekat. Pak Ugro, pendapat Anda? Ya kalau saksi yang paling banyak saksinya kasus pencemaran nama baik 140 saksi itu. Jadi begini, mungkin untuk semua penyidik lah, penyidik itu kan penyidik Polri, penyidik PPNS, penyidik tertentu sekarang. Tertentu itu ada BNN, KPK sama Kejaksaan. Jadi gini, mungkin orang mengartikan pasal 1 KUHP, angka 4 di situ, apa arti penyidikan? Dikatakan di situ,
bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam rangka mencari dan mengumpulkan bukti atau alat bukti dalam rangka bisa membuat terang perkara pidana tersebut dan bisa menangkap pelakunya. Oke. Bukan berarti pelakunya terakhir, bukan. Sudah ditentukan dulu, awal adalah menentukan tersangka. Jadi kalau pelaku terakhir itu misalnya dia nggak bisa dicari, DPO harus dicari. Sampai nanti bisa diserahkan ke pengadilan. Nah, sekarang ini kan kalau ada peristiwa seperti dugaan pidana, ya mau korupsi, mau pembunuhan, pidana umum, atau pidana khusus lainnya, itu kan peristiwanya apa yang dilaporkan. Kemudian laporan polisi harus ada, model A, kalau korupsi biasanya model A, atau model B. Ya kan, karena saksi pelapor kan harus dilindungi oleh korupsi seperti itu. Ya, setelah ada laporan polisi, dibuat SPDP. Baru disiapkan pembuatan berkas perkara. Nah, berkas perkara kalau tersangkanya tidak ada, yang jelas berdasarkan 2 alat bukti sudah ditentukan nama tersangkanya sudah ada. Oke, harusnya Ya kan? seperti itu. Iya, nah ini proses selanjutnya. Kalau nanti tersangkanya sudah meninggal ditemukan ya, SP3 udah tersangka meninggal dunia. Ini sebenarnya penyidikan lebih mudah. Oke. Makanya saya katakan tadi kalau misalnya dalam satu pra-peradilan sekarang, saya belajar lagi nih, walaupun saya udah tugas 35 tahun, saya belajar baru lagi nih. Baik. Ya, kalau namanya penyitaan barang atau benda yang tidak ada kaitan dengan tindak pidananya, tindak pidana harus ditentukan nih. Oke, baik Itu Pak Bro. dapat dibuat pra-peradilan, seperti itu. Oke, jadi Pak Yusuf kira-kira kenapa belum juga diumumkan nama tersangkanya? Lebih dari 24 jam belum juga, singkat saja. Yang disampaikan tadi itu kan terkait dengan penggeledahan. Iya. Cuman sayangnya tidak menyampaikan apakah penggeledahan itu dengan izin pengadilan atau tidak. Penggeledahan menurut pasal 113 KUHP itu dimohonkan izin harus 2 hal yang disampaikan oleh penyidik. Pertama, lokasi. Oke. Yang kedua, ada dasar atau fakta yang dipercaya bahwa lokasi itu terkait dengan tindak pidana. Hanya 2 yang harus. Hanya 2 yang Hanya harus. 2 yang harus. Oke, baik. Kalau dari Pak Saud, kira-kira kenapa belum juga diumumkan nama tersangka? Sudah lebih dari 24 jam, kita belum tahu siapa yang tengah dibidik. Apa yang harus dilakukan oleh polisi? Ya memang nanti perdebatannya itu kan kenapa undang-undang kita kan selalu pakai di depannya itu barang siapa kan. Barang siapanya kan nggak jelas nih kan. Jadi maksudnya gini loh, memang nggak ada yang dilanggar. Kalau nggak ya jelas mereka melanggar dong. Kalau memang melanggar, ini tidak ada yang dilanggar. Cuman jadi penanganan penindakan ini risikonya menjadi lebih tinggi dan tidak prudent. Dan ini sangat berpotensi untuk kemudian dimitigasi sampai nanti kemudian orang ini bisa jadi jaksa agung loh ini. Ya, padahal udah kayak gitu kelakuannya. Karena kita nggak bisa buktikan gitu. Kemudian dimitigasi dengan sebutan dari awal itu barang di rumah gua tapi bukan barang gue. Gitu. Ya. Kan gitu kan? Itu yang saya bilang itu berisiko. Bisa terjadi pada Itu sebabnya kalau dulu sebelum undang-undang KPK ini diganti, kita pastikan dulu siapanya, baru kemudian kita geledah. Ya karena kewenangan penyidikan masih kuat, Pak. Ya, jadi maksud kewenangan saya penyidikan bisa menyadap. kita bicara risiko, kita bicara risikonya sangat besar. Nggak bisa dibandingkan. Karena bagaimanapun, ketika kita bicara penyidikan, Anda harus setransparan-transparannya. Ya. Penyelidikan memang Anda harus tertutup setutupnya. Mungkin 3 tahun, mungkin berapa bulan, ini sampai ketahuan adalah di lemari kayak begitu. Anda sebenarnya udah memastikan uang itu dia yang punya. Ya. Itu harusnya udah begitu, cuman ini kan jadi enggak gitu loh. Ya ini kan akhirnya dasolen dasainnya gitu loh. Yang tertulis dengan yang tidak tertulis. Itu penegakan hukum seperti itu. Orang lain ketawa. Di dunia lain nggak ada. Ya. Kamu geledak, kamu belum tentukan orangnya, nggak ada begitu. Itu berisiko tinggi. Kan kita udah sebutkan tadi. Ada orang digeledah rumahnya sekarang jadi pimpinan partai. Presiden sebelumnya yang punya partai itu. Ya, jadi maksud saya resiko ini loh Pak. Ya yang akhirnya dunia internasional bilang, kok begini ya cara memberantas korupsi? Jadi Anda memberantas korupsi tidak prudent, tidak transparan, tidak akuntabel, dan ini syarat dengan konflik kepentingan. Saya mengatakan gini, memang gini polisi harus ditangkapin oleh jaksa harus ditangkapin oleh polisi harus nangkapin KPK harus nangkapin polisi, KPK harus nangkapin jaksa. Itu yang benar tuh begitu. Tentara jadi bahas. Ya check and balance. Ya jangan kita jadi takut dengan bertindak itu. Tapi ketika itu mau dilakukan tidak prudent, ya perang bintang, perang bulan gitu loh. Iya kan? Gitu. Jadi ini yang maksud saya jangan ragu untuk menentukan
Kalau memang Anda 2 bukti, cuman cari 2 bukti. Minimal. Susah. Minimal. Kenapa mesti ragu? Nggak, untuk memulainya penyidikan loh. Untuk mulai penyidikan itu kan sebenarnya udah pasti 5 ada ketemu, cuman ya kita 2 dulu aja deh kan gitu kira. Jadi maksud saya, Yona, apa yang kita bisa lihat di belakangan ini, itulah sebenarnya saya bilang, please Pak Presiden, bikin perpu, kembalikan undang-undang KPK. Ini akan lebih bisa diminimize. Supervisinya jadi jalan. Ya kemudian teman-teman di apa juga di Kompolnas nggak terlalu sulit kan untuk supervisi kan gitu. Pak Saud. Jadi Pak Said Didu, jadi menurut Anda tadi kan kita dengarkan Kabid Humas bilang bahwa ini menjadi atensi Presiden dan diduga ataupun mereka yakin akan ada tindak pidananya. Saya pikir tadi itu apa ya, kaset kusut, daur ulang, penjelasan sebenarnya sama. Tidak ada kemajuan apapun. Kecuali menunjukkan foto barang yang disita. Yang menarik itu dari money changer uang dagangnya orang diangkut semua. Itu kan uang dagangnya bisa money jadi. Changer. Iya kan? Nah, maksud saya begini. Sekarang semakin saya was-was. Dugaan publik, kalau ini tidak dibuka semua, maka dugaan publik menyatakan terjadi negosiasi di balik layar. Untuk membatasi siapa tersangkanya. Ya, Itu yang pertama. Yang kedua, ini menyatakan bahwa ini memang tidak murni pemberantasan korupsi nih. Ini ada persaingan. Kenapa takut sekali mengumumkan? Jangan salahkan kalau kita berpikiran gitu kan. Karena ketakutan transparan. Nah, itu yang sangat-sangat menurut saya. Ini saatnya Presiden menurut saya sudah hampir 2 tahun menjadi Presiden. Saatnya sekarang turun. Yang lain sudah mulai dibenahi walaupun belum bagus. Tapi 3 lembaga hukum, kejaksaan, kepolisian, KPK, benahilah segera agar negara ini agar sesuai dengan cita beliau. Nggak berisik kayak begini. Ya nggak berisik kayak begini. Kalau begini terus, ini cita-cita beliau untuk memberantas korupsi, untuk mengini oligarki tidak jalan karena tidak membenahi. Baik. Jadi Pak Slamet, apa yang harus dilakukan oleh Presiden untuk membenahi kepala negara mengatakan kemarin bahwa semua harus introspeksi diri katanya. Ya betul, ada pesan dari Presiden bahwa TNI, Polri, dan juga Kejaksaan adalah milik rakyat. Nah, dalam kajian politik, saya mau menggarisbawahi apa yang tadi dikemukakan Bang Said Didu itu. Memang ada hubungan erat antara kekuasaan dengan akses terhadap sumber daya ekonomi. Maka di situ ada jaringan patronase. Jaringan patronase inilah yang harus dibedah. Sampai sejauh mana. Jadi aset menjadi sumber kekuatan politik. Kekayaan juga menciptakan loyalitas jaringan. Maka jaringan juga akan memberikan perlindungan terhadap pemilik aset. Dan perlindungan tersebut juga akhirnya memperbesar posisi tawar-menawar politik. Maka ini tidak muncul. Nah, dalam kasus ini juga, ini bisa kemudian melemahkan kru atau tim dari Satgas PKH. Misalnya ketuanya saja kemudian diteror, maka yang bawah juga bisa guncang. Ini yang kemudian harus dibaca oleh Presiden. Kalau mau membersihkan lantai yang kotor, pakailah sapu yang bersih. Kira-kira begitu. Baik, saya ke Pak Sulaiman. Jadi apa yang harus dilakukan kepala negara melihat ada 2 APH dan 1 alat negara yang berkonflik? Ya, sekarang saatnya kepala negara untuk turun mendamaikan 2 ini dan 1 si tentara juga. Jadi meletakkan, kan perintah Presiden untuk menjaga ini. Itu perintah Presiden. Nah, dengan adanya situasi sekarang, Presiden juga harus bisa memerintahkan ini segera diselesaikan. Kalau tidak ya terjadi seperti sekarang ini. Semakin lama akan semakin curiga itu semakin besar. Dan apa yang beliau harapkan dalam pemberantasan korupsi tidak akan tercapai kalau ini tidak dilaksanakan. Jadi Mbak Asfi, apa yang harus dibuktikan oleh pihak kepolisian untuk menutup narasi bola liar yang terjadi saat ini? Yang pasti Presiden tidak boleh mendamaikan. Tidak boleh mendamaikan. Harus meminta akuntabilitas dan transparansi. Pertama kepada penyidik, siapa itu? Ada gak tersangkanya dan proses akuntabilitasnya. Kalau gagal, maka berarti penyidikan Polri harus diperbaiki.
Tapi juga harus ada akuntabilitas. Uang itu, uang siapa sih yang disita itu dari mana? Kok bisa ada di rumah dan sebesar itu? Dan yang kedua adalah saya sepakat dengan Pak Saud. Kita ternyata melihat seperti ini, kita masih perlu KPK yang beneran, yang tidak berpihak pada politik dan tidak dikendalikan politik. Karena kalau ada penegak hukum dikendalikan politik, maka cuma ganti-ganti aja orang jadi korban gitu kan. Baik, Pak Manwarar, jadi apa yang harus dilakukan oleh kepala negara untuk TNI? Karena kan kita lihat sekarang yang jadi persoalan Perpres nomor 6 tahun 2025. Jadi saya kira Presiden tidak mendamaikan apa-apa. Karena kewenangan dia sebagai pimpinan eksekutif tertinggi, dia harus melakukan perintah pembenahan ini. Salah satu yang harus diingat bahwa pembenahan yang harus dilakukan sebenarnya di dalam suatu proses pidana harus mengikuti pola yang disebutkan integrated criminal justice system. Seharusnya kalau saya melihat Presiden harus memerintahkan polisi lah sebagai penyidik, kejaksaan jangan ada penyidik lagi, dia penuntut umum, sehingga arus daripada perkara jalannya sampai ke pengadilan adalah melalui penyidik kepada penuntut kepada pengadilan. Itu salah satu yang harus dilakukan. Yang kedua tadi setuju saya dengan Pak Situborang. Dalam kondisi sekarang harus dikembalikan KPK itu pada posisi yang dulu. Yang dia akan menangani para penegak hukum terutama pejabat publik dalam perkara korupsi. Yang ketiga saya tadi sangat lagi melihat bahwa kita tidak mengambil kesimpulan cepat. Kalau saya bacakan dikatakan soal penggeledahan Pak Ugro, penggeledahan adalah tindakan hukum dalam tahap penyidikan yang bertujuan untuk mencari serta mengumpulkan alat bukti. Melalui barang bukti yang ditemukan, penyidik dapat membuat terang suatu tindak pidana dan menentukan dan memperjelas siapa tersangkanya. Jadi kita jangan terlalu mudah mengatakan kalau sudah ada penggeledahan sudah ada tersangka. Karena beberapa tindak pidana ada yang sudah pasti di sini. Dengan jumlah uang sebesar itu, ada kemungkinan beberapa tindak pidana antara lain pencucian uang. Tentu saja ini juga membutuhkan satu kehati-hatian ruang lingkupnya seperti apa. Yang terakhir saya mau mengatakan, state capture corruption. Jangan sampai biarkan orang-orang yang menjadi pemanfaat keadaan ini, yang memanfaatkan melalui korupsi mengatur kebijakan negara. Ini yang terjadi. Terima kasih untuk seluruh narasumber yang telah bergabung di studio dan teman-teman mahasiswa. Yang demikian saudara masih keluarga pamit, sampai jumpa minggu depan di Bola Liar.